ke konsistensi, Kak. Dan karena balik lagi dunia sosial media kan sekarang berkembang banget, terus melihat banyak referensi, melihat banyak teman-teman yang seumuran ataupun yang lebih kecil, itu kan menjadi kayak apa ya, di satu sisi bisa dilihat sebagai kayak booster, kayak oke, aku harus lebih kerja keras gitu, tapi di satu sisi pasti kan ada rasa kayak ya ampun mereka kok keren banget. Jadi lebih ke situnya sih, karena melihat banyak orang, ketemu banyak orang, tapi kayak di satu zaman bisa merasa agak down. Cuman ya tetap semangat. Yang buat aku konsisten, alasan terbesar sih karena kemauan sendiri sama dukungan sih, lebih ke lingkungan sih Kak. Karena untungnya aku terlahir di lingkungan yang suportif, keluarga yang suportif, terus teman-teman juga untungnya di sekolah suportif. Jadi lebih ke situ sih, karena kalau apa ya namanya kan lingkungan kan yang bikin kita tuh siapa. Kalau misal emang berbakat apapun itu, tapi kayak lingkungannya nggak suportif kan sama aja, apa ya, pasti orangnya bakal fail lah gitu istilahnya. Kalau keluarga sendiri bukan musisi, tapi emang ada hobi, lebih ke hobi sih. Jadi kayak mereka berdua musisi di gereja gitu, makanya pingin anaknya sendiri bermusik. Ya lebih support dari belakang aja sih, tidak banyak ngasih arahan kayak harus kemana. Jadi kalau dia pengen apa kita support, dia pengen apa kita support, cuma sekedar itu aja sih. Dari sudut pandang ibu, ya sama juga sih. Kalau dari kami berdua emang lebih apa ya, buat kami pendidikan itu emang penting gitu. Cuman karena kita lihat kayak Naomi Olivia nih, dia lebih senang di bidang musik gitu. Jadi memang kita memutuskan untuk dia pendidikannya homeschool. Jadi memang untuk musiknya dia memang bisa lebih fokus, mungkin kira-kira gitu. Kalau dari kami mungkin yang bisa dibilang apa ya, tiap anak itu pasti punya kelebihan masing-masing gitu. Nah kita tuh nggak bisa lihat kayak zaman kita dulu kecil kayak oh anak-anak itu harus nilainya 100, harus ranking 1 itu baru bagus gitu. Zaman sekarang tuh kita ngelihat sih nggak seperti itu. Jadi kita harus lihat juga anaknya suka apa. Kalau memang anaknya sudah suka baru kita dukung gitu. Bukan kita yang lihat kayak misalnya oh bidang ini bagus ya, lu harus coba deh, kayaknya bagus bisa menghasilkan duit. Nah yang seperti itu kayaknya kita merasa tidak bisa, karena anak sekarang jauh lebih pintar, wawasan mereka jauh lebih gede. Mereka tuh sebenarnya tahu kok mereka tuh mau apa, mau menentukan diri mereka jadi apa gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua kasih kepercayaan bahwa mereka tuh bisa gitu, dan kita dukung sebisanya aja sih gitu. Dulu itu Aci ketemu gara-gara pandemi, jadi zaman itu kan nggak ada kegiatan tuh, terus akhirnya nemulah kegiatan yang online. Jadi daripada dia di rumah ngapa-ngapain, kita masukin online Aci ini. Terus setelah itu, setelah ikut beberapa lama, ada kesempatan buat kayak ayo bikin lagu bareng gitu. Zaman itu masih 10 tahunan kali. Jadi bikin lagu bareng itu cuman judulnya nulis kata-kata, nulis dia punya deskripsi lah tentang waktu lah, tentang realita gitu. Terus baru dibantuin sama Aci buat jadi lagu. Kira-kira gitu sih. Setelah itu kegiatannya berlanjut. Setelah selesai pandemi juga kegiatan offline-nya ada ya, karena kita merasa oh masih bagus ya untuk perkembangan anak gitu, karena mereka itu mendukung setiap anak gitu. Nggak harus anak yang pintar, nggak harus anak yang oh bisa nyanyi atau oh yang juara piano yang boleh masuk, tapi siapa aja mereka dukung untuk kasih kesempatan memberi versi terbaik dari diri mereka. Jadi kita pikir ya udah lanjutin aja sampai sekarang gitu. Tipsnya ya itu balik lagi ya, anak sekarang kan udah pinter-pinter, mereka udah bisa banyak hal gitu ya. Jadi ya kita sebagai orang tua tuh cuma bisa support sama ngawasin gitu aja sih. Iya sama juga sih, aku rasa sih tiap orang tua sebenarnya yang paling kenal anaknya kan orang tuanya sendiri gitu. Jadi kalau bisa komunikasi dengan anak, mereka maunya apa, terus sebagai orang tua kita mendukung aja sih gitu.
Selalu lakukan yang terbaik dan setiap proses tuh ada hasilnya kok, dan berilah dampak positif ke orang lain. Apapun, kalau aku lewat musik, kalau teman-teman mau lewat olahraga, mau lewat bidang akademis, itu bisa. Yang penting kita sebagai manusia sudah dikasih bakat dari Tuhan, kalau bisa digunakan untuk hal baik, kenapa enggak? Di kamar sendiri ditemani alunan musik, obrolan kecil dengan teman lama, jalan-jalan lihat gunung dan sawah, every moment and minute cherish little things and